Roland ya. Roland, ya bukan Ronald ya. Saya buat playernya salah. Ya. Kita panggil bro aja, bro. Iya, bro. Anak Biar muda lebih akrab, ya. bro. Oke. Ibu Valencia itu nggak pakai jaket, itu di laut dingin kan? Pakai rompi. Oh, pakai rompi jadi nggak dingin ya. Iya, soalnya itu ada di pantai, takutnya masuk angin ya. Baik, ya terima kasih. Saya menyapa dulu teman saya juga yang sangat luar biasa, sahabat saya, Ibu Teti. Selamat pagi, Bu Teti. Pak Yakub, Bu Maria. Hai Rona. Pagi. Ya, selamat pagi Bu Teti ya. Oke, baik. Saya langsung saja kepada Ibu Valencia yang akan memimpin acara kita pada saat ini untuk mengobrol dengan Saudara Roland ya. Silakan Ibu Valencia. Ya, terima kasih Pak Yakub. Shalom, hai. Semangat pagi pendengar setia Radio Good News, khususnya program orkestra. Obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Apa kabar semuanya? Harapan kita semoga semua semakin sehat, semakin bersemangat menjemput berkat ya. Selamat memperingati Hari Raya Waisak bagi yang merayakannya. Hari ini ternyata tanggal baru sadar karena kebanyakan libur ya, jadi bingung harinya. Oh, ada tanggal merah ternyata hari ini. Kok tugas ya? Tapi karena kita memiliki rasa cinta ya dari tim orkestra, dari Radio Good News khususnya, mencintai semua pendengar Radio Good News. Jadi kayaknya tuh nggak mau ditinggalkan ya. Meskipun libur, semua tetap berkarya, semua tetap mau melayani, termasuk narasumber kita ya. Selamat menikmati liburan, hati-hati di perjalanan bagi yang masih berada di jalan menuju tempat tujuan ya. Jumpa kembali dengan saya Valencia Maria dari CISC, Cancer Information and Support Center, moderator yang akan mendampingi perjalanan dan aktivitas Anda 1,5 jam ke depan. Tentu saja bersama narasumber yang sudah hadir di ruang virtual Zoom bersama kita saat ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yakub Chia selaku host kami, beliau merupakan salah satu survivor cancer lymphoma Hodgkin ya. Sebelum kita masuk ke dalam talk show, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud kanker limfoma tersebut. Yang seperti kita ketahui, kanker pada manusia itu terdiri dari pelbagai jenis. Nah, salah satunya adalah limfoma atau kelenjar getah bening. Limfoma merupakan kanker yang dimulai pada sel-sel yang melawan infeksi dari sistem kekebalan tubuh yang disebut limfosit, sel darah putih. Sel-sel ini berada di kelenjar getah bening, limfa, timus, sumsum tulang, dan bagian tubuh lainnya. Sampai saat ini masih sulit dipastikan penyebab utama kanker limfoma. Namun, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir yang berlebih, takut yang sangat berlebih ya. Yang penting kita ikuti pengobatan secara medis, secara teratur dan disiplin. Adapun gejala awal yang sering terjadi dari penyakit limfoma ini meliputi apa saja sih? Badan mudah lelah, terjadi pembengkakan di bagian tertentu seperti mungkin leher, ketiak ya, kemudian selangkangan, namun tidak menyakitkan, batuk, sesak napas ya, demam, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan serta gatal-gatal ya. Nah, ini yang menjadi gejala-gejala dari kanker limfoma tersebut.
kita akan berkenalan lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita sudah kehadiran seorang anak muda, namun tidak ada yang menyangka bahwa beliau ini juga menjadi salah satu survivor. Saya akan sapa, hai Bro Roland. Selamat pagi, Bu Valencia. Ya, Roland ini nama lengkapnya Roland Roland Sanglise. Sanglise ya, Sanglise. Ini artinya Roland ini berasal dari daerah timur ya, daerah Iya, dari Papua timur. ya. Iya. Iya, gimana kabarnya? Gimana Baik, kabarnya, baik. Bro? Baik. Sehat ya, baik, Bro? Bu. Iya. Ya, amin. Begitu. Mau dong diceritain, pasti pendengar Radio Good News juga penasaran. Apa sih yang membuat Bro itu sampai begitu tegar ya, apalagi kita kalau lihat dari tema kita hari ini, thanks to God's love ya, and inclusion in life, itu kan sangat luar biasa ya. Suatu syukur ya, suatu seseorang yang mampu mensyukuri apa yang telah terjadi, mau menerima juga ya, tapi berkat campur tangan Tuhan gitu. Artinya pasti Bro ini nih imannya luar biasa. Oke, kita mau berbagi? Siap. Ayo silakan perkenalkan diri, Bro. Selamat pagi semua. Nama saya Roland Sanglise. Umur saya 39 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya anak cowok satu-satunya. Jadi 2 saudara saya perempuan sudah menikah. Saya sendiri belum menikah. Saya awalnya terdiagnosa kanker Hodgkin itu pada tahun 2019. Waktu itu pada saat itu Lebaran kalau saya nggak salah ingat. Saya mengalami sakit, nyeri di dada sebelah kiri. Setelah itu karena saking sakitnya saya dibawa ke RSUD di Nabire di Papua. Setelah dilakukan ronsen, dokter menemukan ada massa yang cukup besar sekitar 12 kali 14 cm di rongga dada saya. Dokter menyarankan rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Singkat cerita, saya dirujuk ke Makassar. Setelah melakukan CT scan dan sebagainya, dokter menduga bahwa saya menderita CA paru, lung cancer. Dalam perjalanannya biopsi dilakukan, tapi pada saat itu hasilnya tidak ditemukan. Sementara saya semakin sesak dan akhirnya dilakukan penyedotan cairan di paru-paru. Hari pertama keluar itu sekitar 1 liter. Besoknya keluar lagi cairan itu sekitar 1 liter. Sampai sekitar 1 minggu dilakukan penyedotan full. Di paru kiri saya dan kanan ada sekitar 6 liter cairan yang dikeluarkan. Karena pengobatannya tidak mengalami kemajuan, keluarga saya memutuskan untuk membawa saya ke Guangzhou. Dalam perjalanan untuk ke Guangzhou terjadi pergumulan yang sangat besar. Mulai biaya, kondisi kesehatan saya juga yang semakin drop. Tapi setelah kami berdoa, memohon petunjuk sama Tuhan, akhirnya kami berangkat. Dalam perjalanan semuanya hanya lewat doa. Disitulah saya mengambil kesimpulan bahwa berkat dan penyertaan Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan saya. Mulai dari biaya, kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan. Sampai pun waktu itu kami bingung karena saya dalam kelemahan tubuh, tidak ada orang yang bisa menemani, hanya kakak ipar saya. Tiba-tiba ada keluarga yang bersedia. Singkat cerita, setelah kami tiba di Guangzhou, melakukan pemeriksaan, check-up, dan sebagainya, dan dilakukan biopsi. Hasil biopsi pun tidak menemukan jenis kanker apa yang saya derita. Akhirnya dokter memutuskan untuk melakukan pemantauan. Setelah melakukan, karena sangat besar massa yang di dalam paru-paru saya, di rongga dada saya, dokter memutuskan untuk melakukan microwave ablasi. Setelah itu dokter persilakan saya pulang sambil memantau kesehatan saya.
Singkat cerita, kami pulang kembali di Nabire, Papua. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan kemudian saya mengalami kesesakan dan rasa sakit yang sangat hebat. Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit di RSUD, dan setelah diperiksa, dokter menyarankan untuk segera terbang, berobat lagi ke Guangzhou, karena menurut mereka, kalau mulai lagi dari satu rumah sakit, akan panjang lagi permasalahannya. Dalam perjalanan itu, semua ujian betul-betul sangat berat. Saya sendiri tidak tahu bagaimana saya bisa tiba di Guangzhou. Ketika saya di Garuda, sempat ditolak karena dokter ragu akan kekuatan fisik saya. Setelah dokter periksa, dokter bilang di paru-paru saya ini sangat banyak sekali cairan dan sangat nggak mungkin kalau saya bisa terbang. Saya hanya memohon, saya bilang, kalau saya bisa diberi kesempatan, saya izinkan saya terbang, karena kalau saya mulai pengobatan di rumah sakit yang lain, catatan medis saya akan diulangi lagi dari awal. Proses pemeriksaannya pun akan dari awal. Singkat cerita, dokter itu akhirnya mengizinkan saya untuk berangkat. Dalam perjalanan di pesawat, 5 menit sebelum mendarat, saya merasakan sesak napas yang sangat tidak bisa sekali saya rasakan. Saya tidak sampai saya berkata sama kakak ipar saya, karena hanya kami berdua yang berangkat. Bilang, Kak, kayaknya saya nggak bisa napas lagi, sesak. Kata kakak saya, sabar, kamu berdoa. Semoga Tuhan menyertai kita. Dalam perjalanan berikutnya, waktu itu kalau saya tidak salah, sebelum pesawat itu landing, 5 menit sebelum landing, tiba-tiba dalam kesesakan itu, saya berdoa. Ketika selesai berdoa, ketinggian pesawat berkurang, puji Tuhan sesak napas saya juga berkurang. Singkat cerita, akhirnya kami dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan. Dokter pun heran, kenapa kamu bisa tiba dalam kondisi begini di sini? Ini sangat tidak layak untuk kamu. Tapi saya juga nggak tahu. Mungkin Tuhan yang bisa menjelaskannya. Saya nggak tahu. Akhirnya singkat cerita, dokter pun melakukan penyedotan cairan di paru-paru, di jantung. Pada saat penyedotan itu, saya pun pingsan. Kata kakak ipar saya, kalau lewat dari 15 menit kamu pingsan, mungkin kamu sudah di ICU, dokter sudah bilang. Tapi puji Tuhan, saya bisa bangkit kembali dan dilakukan proses penyedotan dan sebagainya. Setelah itu, mulai dilakukan open biopsi, PET scan, dan sebagainya. Setelah 1 minggu kemudian, hasil biopsi keluar, open biopsi itu keluar, dan dokter menyatakan tidak ditemukan juga jenis kankernya. Tapi dokter menyarankan harus kemoterapi, karena kalau tidak kemoterapi akan memperburuk keadaan saya. Kemoterapi juga akan memperburuk, tapi kalau tidak di kemo akan lebih buruk lagi. Akhirnya keluarga mengambil kesimpulan bahwa mengikuti saran dokter untuk di kemo. Setelah di kemo, puji Tuhan, saya mulai membaik, bisa bernapas kembali, bisa duduk, bisa tidur dengan terlentang dengan baik. Padahal sebelumnya hampir sekitar 3 minggu saya bisa duduk, tidur duduk, dan semua kesakitan yang saya derita sangat-sangat saya tidak bisa bayangkan. Tapi puji Tuhan, setelah kemo itu, saya bisa lolos, saya bisa beraktivitas, jalan, padahal hanya 1 kali kemo. Setelah itu dokter datang dan konsultasi menyatakan bahwa jenis kanker saya sudah ditemukan. Kanker saya Hodgkin lymphoma tipe mixed cell. Tapi karena obat yang kemarin saya pakai adalah obat kanker untuk paru, jadi obatnya diganti. Singkat cerita, setelah kami melakukan treatment 8 kali kemo di Guangzhou, kami pulang ke Indonesia karena waktu itu pandemi, dan sekali lagi Tuhan menunjukkan jalannya. Waktu itu kami adalah kloter terakhir yang keluar dari Guangzhou. Setelah itu saya melakukan pengobatan di Jakarta sampai 12 kali kemoterapi. Pada saat kemoterapi yang ke-12 melakukan PET scan, ternyata masih ada. Dokter lanjutkan lagi dengan
kemoterapi sebanyak 16 kali. Setelah 16 kali kemoterapi, ternyata PET scan masih ada juga masa itu. Dilakukan lagi terapi 4 kali, ganti obat. Setelah itu PET scan ternyata masih ada juga. Akhirnya dokter menyuruh untuk melakukan lagi kemoterapi. Setelah kemoterapi keempat kali lagi, dilakukan pemeriksaan, tetap masih ada. Akhirnya karena saya kesakitan Ada di limpa, gangguan. Ya, ya ya sip. Lanjut. setelah ada evaluasi, ternyata di limpa saya ada tumbuh sekitar 3 cm. Dokter langsung menyatakan, karena saya kesakitan, dokter menyatakan untuk melakukan TAC. Setelah melakukan TAC, puji Tuhan, masanya mengecil di limpa. Setelah itu dokter menyarankan untuk radiasi. Setelah 30 kali radiasi, saya sampai saat ini pun setelah PET scan, ternyata tumbuh baru lagi di aksila kanan saya, di daerah sini. Akhirnya dokter menyatakan mungkin jalan terakhirnya tinggal stem cell. Jadi dokter menyarankan untuk melakukan radiasi dahulu untuk mengecilkan massa yang cukup besar di sebelah sini, yang saya juga merasa kesakitan sekitar 3 cm lebih. Ya puji Tuhan sampai dengan saat ini saya bersyukur dan bersyukur terus. Kadang saya menjalani pengobatan ini, kalau saya lihat, saya mungkin tidak sanggup. Tapi itulah karena kasih dan berkat dan penyertaan Tuhan, saya bisa menjalaninya. Saya tetap semangat, meskipun kadang ketika saya drop, sedih, saya berdoa, memohon petunjuk Tuhan. Semuanya dikembalikan, semangat saya pulih, rasa sakit itu hilang, dan saya mulai semangat lagi. Dan setiap saya drop, saya selalu berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan. Sampai saat ini pun saya nggak tahu kenapa saya bisa bertahan dengan segala sesuatu yang saya alami sampai saat ini. Saya kadang juga ingin iri lihat orang lain ada saudara, teman, tapi keadaanlah yang memutuskan untuk tidak bisa. Karena orang tua saya sudah berumur sekitar 70 tahun dan tidak mungkin bisa menemani saya. Saudara saya pun sangat tidak susah untuk menemani karena mereka di Papua bekerja dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, mungkin itulah sedikit dari perjalanan hidup saya. Sampai saat ini pun saya belum sembuh dan masih mau melakukan radiasi yang mungkin diperkirakan 30 kali lagi untuk mengecilkan, dan setelah itu mungkin berlanjut ke stem cell. Kira-kira begitu Ibu Valencia. Thank you, Bro Ronald. Sungguh tos ini ya, benar-benar kita mendengarnya tuh kayaknya dari tadi tuh saya tuh, ini hebat nih anak muda nih, hebat sekali nih Bro. Luar biasa, harus tetap semangat ya. Oke, pendengar Radio Good News, jangan lupa bila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda boleh menghubungi admin dari Radio Good News di nomor, mungkin bisa saya sampaikan nomornya ke Pak Yakub, bisa ya Pak Yakub ya? Bisa Bu. Iya, di Pak Yakub Cia nomornya, sebentar saya kok jadi ini. Oke, 0818 941 137. 0818 941 137. Silakan dihubungi atau langsung ke Radio Good News-nya. Kemudian bagi teman-teman yang ada di ruang virtual Zoom ini, boleh type di kolom chat ya. Kita sebelum melanjutkan boleh di-type di kolom chat, nanti kita akan sampaikan. Iya, Bro. Luar biasa ya Bro ya. Ini sebelumnya, sebelum Anda terdiagnosis terkena kanker limfoma ini, bagaimana sih kedekatan Tuhan gitu? Mungkin dalam pelayanan, aktivitas dalam gereja, atau apalah gitu yang mendekatkan diri ke Tuhan itu bagaimana? Sorry ya, biasanya
ketika kita sakit, ya kan? Ketika kita Iya. sudah merasa, aduh, gua udah kayaknya hopeless nih, baru kita cari Tuhan. Ya, sorry ya, Benar, menurut benar. pengalaman-pengalaman, apalagi anak muda ya. Sometimes kan, apalagi pas lagi pandemi, kan, Bro, waktu terdiagnosisnya tahun 2000 berapa? 19 bulan Juni apa ya? Pas Lebaran kalau nggak salah. 2020, tahun 2019. berapa? Sorry? 2019. 2019. Berarti kan saat-saat pandemi ya waktu itu ya. Udah mau masuk Oh, pandemi belum waktu itu? Belum waktu itu ya? belum pandemi. Belum ya, belum pandemi ya. Iya, Oke. belum. Nah, ini kan banyak kejadian, banyak pengalaman. Gua waktu dulu males lah ke gereja, males lah buka yang namanya kitab suci ya kan. Ini kayaknya mendingan aku baca novel, baca yang ini aja, yang kalau anak muda kan lebih suka yang mungkin ya animasi atau ini ya, lebih suka gadget gitu, main game gitu. Nah, kalau misalnya Bro gimana nih waktu Iya. dulu sebelum terdiagnosis? Kalau sebelum saya terdiagnosis, saya cerita sedikit ya. Siap. Kalau dari kecil memang kami termasuk keluarga yang termasuk orang tua ya, termasuk masalah gereja, termasuk yang diperhatikan. Jadi ketika kecil ya, kalau sekolah minggu dan lain-lain, kami semua bertiga itu sangat rajin. Tapi ketika saya seiring waktu, ketika mulai berkuliah, karena lepas dari orang tua, memang saya rasakan bahwa oke lah, saya setiap hari Minggu saya gereja, tapi saya merasakan itu sebagai suatu kewajiban. Yang kalau saya nggak pergi, pasti saya ditelepon. Kamu sudah gereja belum? Ya, akhirnya saya pergi. Sampai sekarang pun begitu juga. Sampai suatu waktu saya bilang, kalau saya gereja, adapun ketika saya ada masalah, baru pun saya pergi ke gereja. Itu pun gimana ya, kayak saya merasakan itu suatu kewajiban begitu. Saya sebenarnya menganggap pergi gereja itu adalah kewajiban, berdoa itu adalah kewajiban. Karena memang dari kecil kami selalu dikasih tahu, berdoa gitu. Kalau pagi berdoa apa. Jadi itu didikan itu memang terbawa sampai dewasa. Tapi saya menganggap itu sebagai suatu hal yang wajib saya lakukan. Ya syukurlah saya masih bisa, meskipun begitu saya masih pergi gereja, tapi saya tidak pernah merasakan hal yang begitu besar terjadi. Tapi ketika saya hit ini juga, saya kebanyakan bekerja dan lain-lain, saya lupa akan semuanya. Saya berharap mungkin kita tidak begitu, karena saya berpikir bahwa ya mungkin kebanyakan orang yang mungkin saya nggak tahu ya, tapi saya berharap nantilah baru kita butuh Tuhan. Akhirnya mungkin itulah Tuhan mengizinkan ujian ini kepada saya. Di saat itu saya mulai ketika semuanya saya dalam keadaan hopeless, saya bilang, apakah saya berdoa Tuhan akan terima doa saya? Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali berdoa. Akhirnya ketika saya berdoa, saya heran. Dalam keadaan tidak berdaya itu datang majelis dari jemaat mana gitu di Makassar, mendoakan saya. Besoknya datang lagi pendoa. Saya bingung, mereka ini dari mana? Ternyata teman-teman saya di Papua dan keluarga-keluarga dekat saya di Makassar, mereka yang mengundang pendeta, mengundang majelis, mengundang pendoa-pendoa itu untuk datang. Di situ saya mulai tahu, oh Tuhan, ternyata waktu saya berdoa, Tuhan, apakah Engkau masih menyertai saya? Hanya itu saja doa saya. Tapi setelah saya lihat mulai pendoa-pendoa itu datang, keluarga-keluarga mulai berdoa datang setiap saat, jadi saya tidak merasa, meskipun dalam kesakitan, saya merasakan bahwa saya aman, saya damai gitu. Akhirnya saya berdoa untuk biaya dan lain-lain. Puji Tuhan, dari saya berangkat dari Nabire sampai sekarang pun saya melakukan treatment. Semua biaya itu cukup untuk saya, tidak lebih, tidak kurang. Cukup untuk saya pakai, cukup untuk saya pakai hidup dan berobat. Dan dimanapun ketika saya berdoa, saya tiba di Jogja, ada juga teman saya yang Tuhan sediakan untuk membantu saya, melihat keadaan saya, berdoa selalu untuk saya.
di Jakarta pun ada begitu juga. Jadi saya memang masa lalu saya yang seperti Bu Valencia bilang Tapi udah mandi belum? sebenarnya memang jauh dari Tuhan. Selesai mandi ya? Kira-kira begitu Ibu. Iya, sebenarnya kita ya semua sama ya, Bro ya. Ketika kita sudah mengalami masalah, mungkin dalam hati Bro juga saat itu ada rasa protes ya, mungkin ada terjadi satu protes ke Tuhan, sempat terjadi seperti itu. Kenapa sih Saya- harus saya? Tidak. Saya Luar biasa tidak pernah, saya nggak pernah bilang itu karena saya prinsip saya bilang, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi begitu. Jadi kalau memang itu ya sudah risiko karena ya memang mungkin dari apa ya hidup saya lah, pola hidup saya, jadi saya bisa kena kanker ini. Jadi tidak mungkin orang lain atau yang bisa menyebabkan itu karena saya prinsip saya begitu, tubuh saya ya saya yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau saya kena ya saya nggak bisa menyalahkan yang lain karena memang ya saya tahu lah riwayat saya bekerja bagaimana, lupa akan makan dan sebagainya, lupa juga sama Tuhan. Jadi saya nggak menyalahkan Tuhan kalau itu. Kadang kalau saya kesakitan saja saya yang bilang Tuhan bisa kurangi dikit, saya nego aja begitu. Tuhan bisa kurangi dikit. Negosiasi. Hanya itu saja yang saya lakukan. Luar biasa. Artinya Bro Roran itu kan ikhlas ya, ikhlas mau menerima. Nah, itu yang paling penting sebenarnya ketika kita jatuh sakit, kita jatuh miskin, kita jatuh apapun lah ya dalam kehidupan kita. Yang penting yang satu adalah ikhlas dulu. Kita ikhlas mau menerima ya. Jadi kata orang Jawa tuh nerimo gitu. Jadi kita mau menerima dulu gitu. Ketika kita mau menerima, pasti Tuhan akan open the way for you, ya kan? Pasti ada jalan keluar, way out-nya yang terbaik buat kita. Kita harus yakin dan percaya. Makanya kan dikatakan meskipun iman kita sebesar biji sesawi, kita mampu memindahkan gunung. Artinya Bro Roran itu punya iman gitu. Ketika Bro Roran itu memiliki iman ya, meskipun iman yang enggak sebesar gunung, namun sebiji sesawi aja Tuhan melihat kesungguhan hati. Pasti Tuhan akan menyembuhkan, Bro. Tenang aja, semangat terus ya, nggak boleh down ya. Oke, Bro, ketika Bro sudah terdiagnosis, sudah menjalankan yang namanya biopsi ya tadi ya. Nah, ketika menjalani biopsi itu sebenarnya ada rasa khawatir atau ada rasa kan belum pernah tahu kan sebelumnya biopsi itu apa-apanya ya? Atau memang sudah pernah tahu biopsi itu apa? Belum. Nah, itu bagaimana perasaannya ketika harus dibiopsi? Karena di luar sana, sebagian orang itu masih berpikir, jangan dibiopsi loh. Kalau kamu diinstruksi sama dokter, diminta untuk dibiopsi, biopsi itu bisa memperbesar kamu punya jaringan kanker, itu bisa jadi menyebar atau apa. Mungkin pernah mendengar seperti itu? Ya, saya pasti begitu ya, Bu. Nah, tapi saya punya prinsip begini. Saya pernah baca kalau kita tidak ahli dalam hal itu, kita wajib percayakan kepada orang yang memang ahlinya gitu. Jadi ketiga itu kan masalah medis, jadi saya percayakan sama medis. Banyak keluarga saya, keluarga besar saya yang datang menyarankan pakai herbal, pakai ini. Saya hanya bertanya, itu berdasarkan apa? Tapi semua rata-rata berdasarkan testimoni. Saya bilang, kalau bisa, tolong doakan saya supaya saya kuat menjalani semua pengobatan ini. Dan kalau mungkin ada rezeki, biar bisa bantu saya. Tapi kalau untuk masalah medis dan ini, saya memilih jalur medis, bukan memilih untuk yang tradisional. Jadi apapun yang dikatakan dokter, ya mungkin saya akan ikuti, tapi sambil saya mengevaluasi dalam yang cocok, kalau saya rasanya. Dan memang waktu biopsi itu kan tusuk-tusuknya itu cukup nyeri juga karena saya pertama kali mengalami tusuk. Saya lihat panjangnya dan
Jadi di situ saya berpikir, wah ini berarti kalau kita ditusuk di daerah sini, tembus ini kita masih hidup juga. Saya pikir akan terjadi pendarahan di paru atau apa. Ternyata ya syukurlah, mungkin semua medis mungkin sudah maju, jadi tidak terjadi masalah yang terlalu ini. Termasuk open biopsi juga, semua berjalan dengan baik. Meskipun waktu itu saya sangat sesak karena masa itu waktu itu CT jadi hampir sekitar 15. Harus diputar-putar, dinaikkan sedikit meja operasi, baru saya bisa bernapas dengan baik. Itu pun dengan level oksigen sekitar 5 apa 6 itu baru bisa dioperasi. Tapi semuanya berjalan yang baik. Jadi saya percaya bahwa dengan cara medis lah saya bisa sembuh. Itu pun kalau belum, ya itulah perjalanan dalam pengobatan menurut saya. Tidak mungkin semuanya bisa selesai dalam waktu singkat begitu, Bu. Luar biasa. Semua butuh proses. Betul. Demikian juga kita kalau minta ke Tuhan ya. Kalau kita minta ke Tuhan, saat itu kita mintanya misalnya, bro, hari ini saya mau minta istri yang cantik, langsung hadir istri cantik di depanmu, itu namanya mujizat ya. Tapi kalau misalnya kata Tuhan, ini saya mau kasih yang jelek dulu gitu, bagaimana? Ayo coba kira-kira gimana? Nah, namanya proses ya. Kita ke dokter juga sama. Kalau kita ke dokter, hari ini saya ke dokter diberi obat, ternyata obatnya nggak cocok, pasti dokter suruh balik kan 1 minggu lagi. Nah, kita anak-anak Tuhan juga sama. Ketika kita memohon Tuhan, saya minta kesembuhan. Kalau belum sembuh, artinya Tuhan masih menguji kesabarannya kita. Menguji kita bagaimana imannya. Menguji kita apakah kita mau tetap mengikuti jalan Tuhan. Itu ya, Bro ya. Setuju ya, Bro? Dan saya juga berprinsip bahwa dokter medis itu hanya perpanjangan tangan dari Tuhan. Kalaupun Tuhan berkehendak, pasti semua ada prosesnya, itu aja. Setuju. Betul sekali. Ini hebat, luar biasa anak muda. Iya, Bro. Itu sebelum Anda terdiagnosis, itu bagaimana sih pola hidup, pola makan? Mungkin di luar sana teman-teman pengen tahu gitu. Anak muda kan, kadang-kadang yang di Papua makanannya apa ya? Oke, boleh berbagi sedikit. Thank you. Oke. Kalau saya kalau di rumah, saya termasuk senang karena ibu saya termasuk, kalau makanannya termasuk enak lah bagi saya. Jadi saya sebenarnya tidak sering makan di luar juga sih. Pola makan saya bagus. Tapi ketika saya bekerja, saya sudah lupa akan semua itu. Kadang apa yang ada di sekitar saya, itulah yang saya makan. Hanya untuk sekedar mengganjal perut saya, untuk bisa bekerja lagi. Kadang pun ketika kami dikejar, mohon maaf karena saya pegawai negeri sipil, ketika mengejar dana-dana DAK itu dari pusat, itu biasa sampai 1-2 hari kami nggak pernah istirahat, itu tidur hanya utak-atik aja di situ di depan komputer. Jadi makan dan istirahat itu pun tidak bisa kami lakukan dengan baik. Jadi kadang saya berpikir lucu juga saya ini, mati-matian bekerja untuk mendapatkan uang, tapi akhirnya sakit, mati-matian juga menghabiskan uang untuk sembuh. Jadi saya berpikir mungkin ya inilah sudah jalan hidup saya yang saya harus jalani. Apalagi kalau udah di comfort zone ya. Kalau sudah di comfort zone nyari uang, waduh enak banget ya, uangnya ngalir terus gitu. Tapi tidak sakit, saya merasakan bahwa itu semuanya nggak ada artinya gitu bagi saya. Jadi saya kadang-kadang konyol gitu. Jadi apa ya? Mungkin dari itu ya, kadang kita bergaul juga ya, saya termasuk waktu itu ya termasuk merokok juga, tapi saya nggak terlalu inilah yang tapi yang fatal itu teman-teman kami di sekitar kami itu semua pada merokok. Jadi memang gimana ya, akhirnya ya begitulah. Akhirnya semua jadi imbasnya gitu. Jadi makan sudah tidak teratur, istirahat tidak benar, dan ya apa ya, terpapar dari ininya juga, asap rokoknya juga ya. Nah itulah semuanya hanya apa ya, hanya kekonyolan yang selama ini kami lakukan. Akhirnya ya dampaknya sekarang
Jadi kadang saya memberitahu ya memang ketika kita belum sakit, apa ya, kita nggak akan, orang lain pun menegur kita, kita pun tidak akan dengar. Kita bodoh ah. Saya itu apalah, pokoknya ada aja alasan kita. Makanya kadang saya ingat waktu ada cerita tentang yang Lazarus itu meninggal, yang orang kaya itu minta supaya Lazarus turun ke bumi. Nah, jawaban Abraham waktu itu, sedangkan ada nabi di sana pun mereka tidak akan dengar, apalagi orang yang dari ini kubur. Jadi saya berpikir, ya memang sebelum kita mengalaminya, kita tidak akan percaya. Siapapun memberitahu bahwa begini-begini, jangan begini dan begitu, kita tidak akan pernah percaya karena mungkin kita belum mengalaminya. Jadi kadang saya memberitahu kepada teman-teman saya, stoplah dengan gaya hidup lu. Tapi mereka bilang, ya sudahlah, kalau mau sakit ya sakit, kata mereka. Ya udah, sampai sekarang pun masih susah untuk memberitahu orang-orang. Mungkin karena mereka merasa mereka masih sehat gitu. Kira-kira begitu. Betul. Jadi sebenarnya yang namanya perokok ya, perokok aktif itu sudah pasti. Tapi memang banyak sekali, saya juga kadang bertemu seperti supir Grab ya, supir Go-Car gitu kan. Ketika saya pas kebetulan numpang mobil gitu, dia berkata, saya tuh udah terbiasa merokok. Kalau tidak merokok saya tuh ngantuk, ngopi, ngerokok itu udah biasa. Tapi saya bilang, apakah Bapak sadar bahwa Bapak merokok itu kan mengisap itu tanpa filter gitu. Dan orang-orang di sekitarnya juga pasti akan terimbas karena non filter gitu. Perokok pasif itu terkadang tuh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif gitu. Nah, ketika kita mengalami seperti nggak cuma asap-asap rokok ya, sepertinya kita kerja misalnya, kerja itu kan pasti ada radiasi juga ya, asap-asap yang lain gitu di pabrik atau apa. Nah itu juga sebenarnya berbahaya. Hanya saja perjalanan kanker itu kan tidak hari ini saya mengalami besok terkena kanker gitu loh. Kanker itu kan seperti jadi dia itu lamban gitu. Ada yang sampai belasan tahun baru muncul. Ketika antibodi manusia lemah itu pasti akan muncul kankernya. Tapi kalau antibodi kita kuat itu masih oke-oke aja, fine-fine aja. Makanya ada orang katanya saya smoker, tapi saya bisa hidup sampai saya usia sekian, usia 70, usia berapa gitu kan. Nah, belum aja kan, tapi kan kasihan orang-orang yang di ini sekitarnya juga sudah ada yang terimbas. Ya, itulah kadang-kadang ya. Jadi kita sebagai manusia itu jangan egois. Itu intinya di situ aja sih, ya Bro ya. Benar ya? Iya, Bu. Intinya gimana ya? Kadang saya bilang apa ya? Kalau sakit itu apa yang kalian punya itu tidak akan ada nilainya kalau sakit. Beda sekali kalau kita sehat. Kalaupun apapun kita punya, tapi kalau kita sakit, kita tidak akan menikmati hasil itu. Terus yang kasihan juga ya teman-teman yang di sekitar. Tapi yang mau bagaimana? Kadang kita ya udahlah, kita nggak bisa gimana ya memberi ini, mereka juga kadang ngeyel, ya udah kita nggak bisa apa-apa, nanti tambah stres lagi, ya udahlah kita yang menghindar. Betul. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Yang penting kitanya saja yang berubah. Kita nggak mungkin mengubah orang lain ya. Jadi harus diri kita dulu lah yang kita ubah. Iya, karena mereka merasa itu pilihan mereka, jadi kita susah juga. Jadi harus kita yang memberikan contoh ya, memberikan contoh. Kalau memang mereka nggak mau ya oke, please ya terserah gitu loh. Maksudnya terserah kalian maunya bagaimana. Yang penting saya sudah memberikan contoh, saya sudah memberikan cerita pengalaman. Pengalaman kita kadang orang percaya, kadang orang tidak percaya. Namun itulah yang harus kita tetap berbagi. Kata Tuhan Yesus kan, kabarkan kabar sukacitaku sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus selalu bisa mengabarkan kesaksian kita, harus diberikan kepada setiap orang. Kadang-kadang orang malas. Kalau misalnya sudah mendapatkan suatu mukjizat atau suatu kesembuhan saya malu untuk bersaksi. Ada yang seperti itu, tapi kita tidak boleh sebagai anak-anak Tuhan. Bro Roland, di sini saya membaca ada saudari Merlinda Sanglise ya. Ini saudara
adik apa Oh, kakak? Marlinda Sanglise. Adik ya. adik. Boleh Marlinda, boleh di open ininya, tolong admin buka ininya, saya mau ngobrol sedikit dengan dengan adik Marlinda, Marlinda. Ya, Ibu Marlinda, saudari Marlinda boleh buka mic-nya langsung. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Shalom. Mana nih wajahnya Marlinda? Belum mandi nih. Oh, belum mandi. Iya, Linda, bagaimana sih ini kakak Olannya di rumah gitu terhadap keluarga, kan pasti waktu beliau terkena sakit atau apa pasti keluarga akan ketika kita sakit itu tidak hanya kita loh yang merasakan, pasti yang namanya keluarga inti itu yang paling akan merasakan, yang paling berdampak itu di keluarga. Nah, bagaimana yang terjadi saat terdiagnosis Roland ini terdiagnosis kena kanker? Bagaimana sikap dari keluarga? Ya, yang pasti kami sebagai keluarga kami merasa terpukul ya pertama. Ya, dan kami tidak menyangka bahwa saudara kami Olan sakitnya harus seperti ini, berat seperti ini. Dan ini memang menjadi pergumulan yang berat dalam kehidupan kami sekeluarga. Mulai dari tahun berapa ya, Olan? 2019 ya? 2019. Iya, 2019 sejak didiagnosa. Ya, ini jadi pergumulan berat dalam kehidupan keluarga kami. Dan ya, satu hal, kami tidak pernah berhenti untuk mendoakan Olan, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Saya sudah berkeluarga, dalam rumah tangga kami juga kami tidak pernah berhenti berdoa untuk Olan. Bahkan kalau di tempat di gereja, kami selalu membawa Olan dalam setiap pokok-pokok doa kami. Ya, itu ya pokoknya pertama kali didiagnosa ya kami sebagai keluarga terpukul, itu aja. Iya, terima kasih Linda, cantik sekali loh, tadi muncul sempat fotonya, cantik. Iya, Linda, iya betul sekali. Jadi support yang paling utama ketika ada keluarga yang terjangkit sakit ya, ini adalah orang-orang terdekat. Jadi kita adalah supporter yang paling dekat ya. Kalau misalnya kita sudah berkeluarga, suami terkena kanker, yang harus mensupport yang paling utama adalah istri, pasangan ya. Istri terkena kanker, ya suami juga harus mensupport ya, pendengar Radio Good News. Karena sometimes ya ada juga di komunitas itu kita temukan ketika istri terkena kanker malah ditinggal. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Kalau misalnya kita ada anggota keluarga yang kena kanker, jangan ya yang menghabiskan uang aja, menghabiskan waktu saya aja, menghabiskan tenaga saya aja. Tidak ada orang yang mau terkena sakit. Betul ya, pendengar Radio Good News Bro ya. Kita tidak ada satupun manusia yang ingin sakit. Namun kalau sakit sudah menghinggapi kita, ya kita mau bagaimana? Kalau kami masih bisa melakukan sendiri itu tidak masalah. Saya sering sekali bertemu dengan teman-teman yang datang kemoterapi harus sendiri, yang datang radiasi harus sendiri tanpa ada yang mendampingi. Nah, kita sebagai keluarga, tolonglah kalau bisa kita harus bisa memberikan support dan mendampingi. Setidaknya memberikan satu support mental. Support ini bukan materi aja yang dibutuhkan dari seseorang yang sakit, tapi support mental ya, mensupport psikososialnya supaya semangatnya tuh menjadi lebih bertumbuh. Semangat untuk sembuh itu ada. Karena kadang orang udah terkena sakit, nggak ada dukungan dari keluarga, tidak ada perhatian dari orang sekitar, akhirnya kita menjadi down, kita menjadi buat apa gua hidup, buat apa saya harus bertahan untuk mengadakan pengobatan, melanjutkan pengobatan saya karena nggak ada supportnya gitu, ya. Jadi ini adalah satu sedikit ini aja ya, masukan aja buat teman-teman di luar, sahabat pendengar Radio Good News ya,
supaya kita ingat bahwa orang tidak ada satupun yang mau sakit. Semua akan terkena sakit. Nggak ada kan manusia yang tidak pernah sakit. Meskipun yang namanya sakit kepala atau sakit mah sekalipun, setiap insan manusia pasti akan mengalaminya. Karena kita bukan makhluk yang sempurna. Betul ya? Nah, Bro, ketika Bro sudah terkena sakit, sudah merasa menjadi survivor, ya, itu sempat Bro bisa bergabung dalam satu community ya, satu komunitas kanker. Itu ada yang menawarkan atau bagaimana? Waktu itu ada teman yang menawarkan untuk masuk di CISC. Waktu itu kami sama-sama berobat di Guangzhou, tapi kasihan beliau sudah berpulang tahun 2021 bulan Desember kemarin. Saya sangat terpukul juga waktu beliau sakit kanker paru, namanya kalau nggak salah pamarudut ya. Kami sama-sama berjuang di Guangzhou sampai pandemi, akhirnya kami kembali, kami tetap menjalin komunikasi. Ketika beliau rasa sakit, beliau nelpon saya, cerita, beliau lah yang memperkenalkan CSC untuk masuk. Dia bilang, di situ pasti di grupnya Bapak pasti ada yang mengalami penyakit yang sama persis dengan Bapak bisa chatting, saling menguatkan. Kalau saya nggak lihat di sini, ada Ibu Tri, itu biasa juga kami saling komunikasi, saling menanyakan kabar, kondisi dan kesehatan. Jadi teman itulah yang memberitahu saya, Bu. Ya, jadi kita sudah tepat ya. Bro Olan sudah tepat masuk dalam satu komunitas. Nah, saya juga mau tekankan di sini buat semua pendengar Radio Good News di luar sana ya. Ketika ada saudara, teman, sahabat yang terkena kanker ya, tolong disampaikan kalau bisa join di dalam satu komunitas kanker. Komunitas kanker saat ini banyak sekali dan cukup banyak pilihan. Semua kembali ke Anda masing-masing. Mau masuk ke komunitas yang mana? Kalau saya ada di komunitas Cancer Information and Support Center ya, yang Bro Roland juga ikut join. Kita CISC ini berdiri sejak tahun 2003, jadi sudah 19 tahun ya di Indonesia dan memiliki 12 cabang di 12 provinsi di Indonesia. Juga kita banyak sekali WA group. Kita ini toko serba ada. Kanker jenis apapun ada di kami ya. Jadi kita bisa join di grup. Dan manfaat apa yang Bro Olan rasakan ketika join di grup CISC itu? Berarti masuk di limfoma ya? Di limfoma atau ya di limfoma. Manfaatnya apa? Manfaat yang pertama saya masuk itu saya lihat bahwa mereka semua di dalam itu tidak ada yang merasa mereka putus asa. Tapi semua bersemangat menanyakan hal-hal apa yang mereka harus lakukan. Jadi seakan-akan mereka tidak ada yang hopeless, yang merasa sudahlah saya begini-begini aja. Tapi semuanya di situ aktif bertanya apa yang harus saya lakukan ketika saya begini, dan apa yang saya lakukan ketika saya merasakan sakit, dan pokoknya semua tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi seakan-akan bahwa mereka itu, kita semua yang di dalam grup itu semangat untuk menghadapi ujian ini dan berusaha untuk sembuh. Jadi kadang dulu ada teman yang jawab, aku masuk di situ, nanti kok pusing, ada begini-begini. Tapi disitulah saya merasa, ternyata tidak seperti itu. Di situ kita bisa berbagi pengalaman, terutama yang mengenai pengobatan-pengobatan yang sudah, kadang termasuk saya ini kan sudah terlalu panjang juga pengobatannya, jadi support dan berbagi pengalaman itu yang sangat penting di CISC. Terus banyak juga dibantu masalah PET scan. Kalau saya sudah sekitar 6 kali PET scan di CISC itu ada diskon sekitar 2 juta lebih karena hanya terbayar 12 juta untuk melakukan PET scan di salah satu rumah sakit gitu. Sangat terbantu. Informasinya lengkap. Dan saling menguatkan juga dalam komunitas itu.
Ada masukan-masukan mungkin yang bisa membuat komunitas tambah maju. Sarannya mungkin ada ini ya, sering ada seminar gitu ya, mungkin untuk saling mungkin karena sekarang kan sudah era digital ya, mungkin ada satu diperbanyak masalah macam limfoma ini, ketiga ya macam kami yang sudah panjang kali lebar istilahnya dalam pengobatannya, mungkin kalau kalau ada webinarnya mungkin ya itu yang mungkin ditambah ya, supaya semakin menambah wawasan juga. Mungkin kalau ada jurnal-jurnal mungkin bisa dibagi di komunitas begitu. Kira-kira itu aja. Ya, dan di dalam WA grup tersebut kan ada dokter yang bisa diajak interaktif juga ya. Ada ya. Nah, itu itu sudah ada nilai plusnya juga ya. Sebenarnya webinar juga kita sering adakan. Mungkin harus ditambah gitu ya, maksudnya Olan ya. Ya, yang mungkin spesifik untuk mungkin sebulan sekali lah untuk gitu ya. Untuk limfoma mungkin ada sebulan sekali tentang itu webinarnya. Olan bersedia ya untuk jadi aktivis ya? Ya, mungkin sebenarnya bisa sih, tapi karena nanti kalau ya selama saya tidak lagi treatment, saya rasa bisa. Iya, Bro Olan kan masih bisa masuk ke grup youth sebenarnya. CISC yang youth itu ada loh, yang untuk anak muda. Yang khusus untuk anak muda itu ada. Nah, itu banyak sekali di sana bisa ketemu teman-temannya sebaya, dan mereka juga orang-orang yang kantoran juga. Nah, saat ini memang youth masih belum terlalu aktif lagi gitu. Dulu itu sebelum pandemi mereka aktif. Dan kebetulan beberapa saat lalu saya juga ada jumpa dengan teman-teman Bro and Sis ya. Mereka juga mau mengaktifkan kembali. Mungkin nanti Olan bisa ikut join di dalam grup itu. Ya, nanti kita bisa ini lagi lanjutkan ya. Ya, sebentar lagi mungkin kita akan mendengarkan sebuah lagu ya, tapi sambil dipersiapkan kita akan ini lagi ulik lagi. Pokoknya kita kulik terus ya Olannya ya. Kan, ya, ini tahu nggak sih sebenarnya ada satu pola yang disampaikan dari Kemenkes bahwa kita itu harus cerdik. Mungkin Olan tahu ya. Iya. Ya, cerdik itu apa sih? C itu apa? Kalau saya nggak tapi cerdik itu kalau saya pahami, saya harus lihat setiap hari, saya harus meraba apakah terjadi pembengkakan macam sekarang. Saya rasa ada pembengkakan, dan ketika saya PET scan, saya curigai itu, saya langsung melakukan PET scan, dan memang betul ada tumbuh pembengkakan dan ada muncul baru di daerah pundak saya dan tangan saya yang rasa sakit. Saya rasa cerdik itu kita memahami sendiri tentang tubuh kita, begitu ya Bu. Iya, jadi C itu adalah cek kesehatan secara berkala ya. Cek kesehatan secara berkala ya. Jadi kita itu ada satu slogannya itu dari Kemenkes ya, itu namanya cerdik. C adalah cek kesehatan secara berkala. Artinya kita harus mengecek kesehatan kita ketika kita ada tidak perlu ketika sakit. Jadi kita bisa cek kesehatan. Mungkin kita akan malas ya datang, ngapain saya harus datang ke misalnya ke tempat yang untuk cek saya punya kesehatan gitu kan. Kita itu harus tahu gitu bahwa yang namanya cek kolesterol itu juga termasuk kan cek kesehatan ya. Cek yang namanya kita punya asam urat itu juga termasuk cek kesehatan. Jadi ya seperti tadi Olan sampaikan, cek saya punya leher, bagaimana ini bengkaknya nambah apa enggak, itu semua itu termasuk. Kemudian E-nya apa? Tadi udah kita ngobrol. Edukasi apa? E itu hanya kan asap rokok ya.
Jadi Oh. kita selalu berusaha mengenyahkan asap rokok ya, itu namanya enyahkan asap rokok dan asap-asap yang tidak berkepentingan, hus gitu ya. Ya kita yang namanya asap bakaran segala macam kita enyahkan, oke? Kemudian R-nya apa? Nggak tahu tuh. R itu rajin berolahraga. Jadi harus ada suatu aktivitas. Di R itu rajin berolahraga. Berolahraga, saya nggak ada waktu. Kayak saya misalnya di belakang meja, gimana saya mau olahraga? Olahraga itu bisa di mana saja. Gerak tubuh ya. Gerak tubuh seperti kayak gini-gini juga gerak tubuh. Kita pukul-pukul begini, ini juga memperlancar peredaran darah. Enak loh kalau kita pukul-pukul kayak begini. Jadi kita tuh memperlancar peredaran darah. Nggak perlu ke tukang pijit ya. Oke, kemudian D-nya apa? Ada nggak tahu semuanya udah. Diet itu sekarang mulai catat ya, slogan cerdik. D itu apa? D adalah diet seimbang. Nah, diet seimbang itu artinya makan boleh-boleh saja. Ada pantangan makanan dari Olan sejak sakit? Dokter hanya sarankan jangan makan yang bakar-bakaran, kurangi daging merah itu aja. Kecuali Iya, pada betul saat sekali. kemo, dokter tidak bisa ini kalau untuk ini ya, karena butuh nutrisi yang banyak waktu kemo kan. Jadi yang penting bisa makan kata dokter. Iya. Oke, kita dengarkan lagu dulu ya. Pak Yusak mungkin sudah bisa ini diputar lagunya. Kita akan lanjut setelah lagu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini,
Iya, luar biasa. Iya, sahabat Radio Good News, pendengar orkestra, kita kembali lagi masih dengan saya Maria dan juga dengan narasumber kita yang luar biasa, Bro Roland. Iya, Bro. Tadi kita udah bilang D ya, D itu diet seimbang ya, diet seimbang. Artinya apa? Makanlah makanan secukupnya. Kita makan itu tidak perlu yang namanya berlebih. Kadang-kadang kita itu kalau makan kalau enak itu akan nambah terus ya. Kalau di Makassar itu saya ini ada coto Makassar ya, terus ada apa lagi tuh ya, yang enak-enak deh pokoknya. Yang bakar-bakaran, masih suka makan nggak? Ayo ngaku. Kalau Iya, bakaran sudah enggak lagi, Bu. ya bakarnya enak itu. Karena saya udah pernah ke Makassar ya, jadi tahu iga bakarnya siwa besi enak sekali ya. Jadi kita itu harus bisa memilah dan memilih ya. Ketika kita tahu bahwa hari ini saya makan daging, besok mungkin kita akan perbanyak yang namanya sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang terutama kita harus minum yang cukup. 2 liter sehari itu udah lumayan ya buat tubuh kita. Jadi, sahabat Good News, kita harus selalu ingat, jangan karena kita suka yang namanya sop kambing, hari ini makan sop kambing itu sampai 2 mangkok. Kemudian nanti sore saya makan lagi sop kambing. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi sebenarnya orang kanker itu nggak perlu sampai yang pantang-pantangnya berlebih. Ya. Yang penting kita tahu seperti tadi Bro sampaikan, bakar-bakaran no. Ya. Bakar-bakaran itu yang seperti apa? Kalau dibakar langsung yang di atas perapian ya, yang langsung menggunakan arang itu kita hindari. Namun kalau misalnya kita bisa grill atau ini yang ada masih pakai bungkusan ya di atas flatnya itu yang apa namanya itu yang pokoknya yang untuk bag itu ya, itu masih oke. Yang tidak menyebabkan karsinogen itu yang enggak ada hitam-hitamnya. Oke. Kalau ada hitam-hitamnya kita hindari. Kalau dibakar kan pasti kan. Nah, kita hindari yang ada hitam-hitamnya. Kemudian sayuran, kita boleh makan sayuran sebanyaknya. Tapi tidak boleh sampai berlebih juga. Kalau tiap hari saya makan gado-gado ya lama-lama saya enek, ya kan? Jadi nah, boleh nggak saya makan durian? Boleh-boleh aja kan, saya makan durian cuma 1 piece aja gitu, nggak 1 butir yang besar gitu kan. Yang namanya icip-icip is okay, tapi jangan makan yang namanya banyak gitu, yang berlebih gitu. Nggak boleh yang namanya greedy ya, kita makan apapun sama. Jangan sampai kita, oh ini enak saya besok beli lagi. Jangan itu. Pokoknya secukupnya ya. Jadi, sekarang, I-nya apa? I itu adalah istirahat yang cukup ya. Saat ini kita udah zamannya udah high tech, udah banyak yang semua hampir di pelosok daerah, semua anak kecil aja semua megang gadget, semua punya handphone ya. Jadi kalau kita sudah yang namanya pegang, ya ini aja namanya handphone, artinya apa? Ini kan harus dipegang di tangan jadinya kan. Nah, ketika tidur pun saking sayangnya dengan handphone itu ada di samping tempat tidur ya, di samping kadangkala ada yang diselipin di bawah bantal saking takut ketahuan sama orang di rumah, saking ketahuan ini ya sama orang tua gitu kan. Nah, kalau ada bunyi titit, wah ada WA masuk nih, lagi seru nih bro, kita lagi ngobrol lagi ini, apalagi ada games-games yang menarik. Jangan ya. Itu yang menyebabkan salah satu pemicu kanker ya, karena ini adalah radiasi, ada radiasinya. Kemudian kita juga tidurnya jadi nggak beraturan ya. Tidur itu kita harus cukup, istirahat yang cukup. Jadi kalau kita tidak tidur dengan cukup, pasti kita punya otak itu pasti kurang sinkron kata orang ya. Kadang-kadang kita kalau misalnya tidurnya hanya sebentar, bangun tidur itu rasanya agak sakit kepala nggak bro? Iya. Nah iya, jadi masih mata jadi berkunang-kunang. Ketemu seseorang, kita ketika first performance ketemu, misalnya kamu mau ada gebetan ketemu sama cewek, waduh gimana nih ya?
Saya tidurnya kurang karena mikirin terus apa yang mau disampaikan, gue mau tembak cewek gimana caranya ya kan. Akhirnya malah jadi ngeblank kan, bener gak? Jadi kalau mau ada ketemu gebetan, mau ketemu ini cewek cakep apa, tolong deh istirahat yang cukup ya. Istirahat yang cukup supaya badan kita tambah fit ketika kita berbicara, ketika kita mau jumpa dengan seseorang, kita mau menyampaikan sesuatu, itu akan lebih nyaman. Yang menerima juga pasti akan lebih enak. Benar nggak? Setuju ya? Iya. Nah, itu kita jangan menjadi kalong. Kadang-kadang saya tuh pernah loh diajak teman-teman masuk grup kalong. WA grup kalong. Saya bilang, aduh terima kasih banyak. Itu, nah, karena mereka berpikir kita juga ini termasuk mereka yang insomnia, yang nggak bisa tidur gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol gitu, ngobrol panjang lebar apa segala macam. Aduh, saya bilang enggak deh, saya mendingan tidur gitu. Jadi kalau waktu tidur ya tidur gitu, waktu istirahat gitu. Kerja pun sama. Di pekerjaan kita di kantor ya, kalau memang kita sudah ada waktu istirahat, kita istirahat ya. Iya sejenak aja istirahat, kan nggak usah sampai yang lama-lama juga ya. Yang penting kita ada istirahat, itu yang paling diutamakan, apalagi untuk orang-orang survivor. Oke? Kemudian K-nya apa yo? Apa itu K? Saya selalu menekankan ini, saya selalu mengingatkan kembali slogan dari cerdik ini. K itu adalah kelola stres. Nah, kelola stres ini menjadi satu hal yang sangat penting ketika kita memiliki stres berat, kita ada sesuatu mengganjal, nggak bisa kita sampaikan, kita ganjal terus, kita pendam terus di dalam diri kita sendiri, akhirnya itu pasti akan menimbulkan sesuatu yang nggak nyaman di dalam tubuh kita. Tubuh kita akan bereaksi dan tidak enak gitu. Akhirnya sakit kita akan bertambah. Hindari stres. Jadi salah satu pemicu orang kena kanker itu juga stres. Stres tidak boleh berlebih. Boleh nggak kita stres? Manusiawi loh stres itu. Boleh. Tapi jangan berlebih. Yang bisa kita lakukan, pokoknya permasalahan besar kalau bisa kita kecilkan. Permasalahan kecil kita sederhanakan. Kalau kita tidak senang dengan seseorang, kalau lagi berbicara, ada pertengkaran terjadi atau apa, kita hindari. Kita jalan dulu, ya. Jadi tidak dia dengan emosi, kita dengan emosi, akhirnya nggak nyaman. Yang nggak nyaman akhirnya ke tubuh kita, ya. Jadi hiduplah yang ya relax ya. Happy ya, kita harus bisa bergembira, berbahagia. Bahagia itu kita sendiri yang create, bukan orang lain yang membuat kita bahagia. Ya, nggak ada orang bisa membahagiakan kita kecuali diri. Kalau kau menganggap dirimu bahagia, pasti kamu bahagia. Dengan bahagia, kesehatan itu akan terjadi. Ya, kamu tersenyum, senyum ya, tarik napas. Tahan di dada, buang pelan-pelan. Jadi ketika kita menarik napas, kita menarik energi positif. Kita menarik energi dari Tuhan. Tuhan buang energi negatif dalam tubuh saya dan kita buang. Gitu. Ya. Jadi harus kita selalu ingat bersyukur itu number one. Bangun tidur saya bersyukur bisa ketemu dengan Roland, bisa berkenalan dengan Roland. Ya, itu bersyukur namanya. Harus selalu kita tanamkan. Lupakan penyakit kita. Kita harus selalu menanamkan pikiran yang positif di mindset-nya kita. Jadi kita berpikir, Roland saat ini harus menanamkan pikiran, saya pasti sehat. Ngomong, saya pasti sehat. Saya pasti sehat. Nah, iya, saya pasti sehat, saya sembuh. Dan saya sembuh. Ya, Saya pasti jadi sehat dan pasti sembuh ya. Jadi tidak perlu ragu. Sampaikan terus ke mindnya kamu, oh ya saya pasti sehat, saya sembuh. Saya sehat, sembuh. Namun ketika sudah sehat, harus kita berbagi berkat kita ya. Apa yang harus kita bagikan? Pengalaman hidup ya, karena kita belajar dari pengalaman orang.
Pengalaman orang itu adalah guru yang terbaik buat diri kita. Nah, ketika kita sudah menerima cuma-cuma dari Tuhan, kita harus memberikan cuma-cuma juga kepada semua orang. Tidak terkecuali. Siapapun dapat kita berikan tanpa terkecuali. Ya, dengan berbagi demikian, orang juga akan menjadi terberkati dan Roland juga akan menjadi berkat. Ya, jadi apa yang ingin Roland sampaikan di ujung acara ini? Ya, saya yang menyampaikan mungkin untuk kami yang menderita penyakit ini, yang menderita penyakit kanker, tetap semangat, berdoa mohon petunjuk Tuhan, dan yakin selalu bahwa setiap permasalahan pasti ada Tuhan untuk membantu kita. Untuk keluarga, ya tetap memberi semangat juga kepada yang sakit, saling support, dan mungkin kalau keluarga jangan terlalu panik lah gitu. Kadang kalau macam saya yang berobat sendiri, kadang saya lupa angkat HP atau ini sudah pikirannya yang mana-mana gitu. Jadi saya selalu berpesan tetap untuk keluarga sama-sama berpikir positif bahwa si pasien atau yang lagi mengalami pengobatan selalu ada dalam tangan Tuhan, di tangan yang terbaik lah gitu. Amin. Amin. Iya, amin, amin ya. Jadi kita harus ini yakin dan percaya. Makanya kita sampaikan tidak perlu takut berlebih, jangan khawatir berlebih ya. Jangan khawatir ya, burung di udara dia piara, itu semua itu nyata gitu dalam kehidupan kita. Baiklah, pendengar Radio Good News, tidak ada perjumpaan tanpa perpisahan ya. Sampai di ujung acara juga kita saat ini. Terima kasih atas bersamaan kita pagi hari ini. Saya juga mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap ya. Bagi semua pendengar Radio Good News yang ingin bergabung dengan CISC, silakan klik www.cancerclubcisc.org. Di situ juga bisa ya. Kemudian kita juga memiliki medsos ya, memiliki IG ini ya, IG account ya di Cancer Club CISC juga. Sekali ketik Cancer Club CISC pasti keluar kok. Facebook juga ada. Jadi silakan yang mau join, yang mau bergabung, kami welcome ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir di ruang Zoom pagi ini yang sudah setia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yakub, terima kasih Pak Yusak yang sudah mendampingi. Terima kasih Bu Teti. Semuanya, Ci Esther, Bu Siti, Bu Rida, Marlinda, sampai jumpa. Aduh, cantik sekali Marlindanya. Iya, terima kasih semua. Mungkin saya kembalikan ke host Pak Yakub. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Ibu Valencia Maria, terima kasih buat Saudara Roland. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di radio, kami memberitahukan bahwa besok, Senin besok maksud saya, pada tanggal 23 ada juga seorang pemudi ya, seorang pemudi bernama Yoselin Natania Yusak Silalahi. Beliau mengalami sakit lumpuh otak yang disebut cerebral palsy ya, lumpuh otak. Beliau akan menceritakan bagaimana beliau punya kehidupan ya. Saya sedikit informasi, beliau walaupun mengalami kelumpuhan otak dan beliau masih pakai kursi roda, tidak bisa berdiri, tetapi semangatnya untuk memberikan motivasi buat yang sakit begitu luar biasa. Salah satunya adalah Ibu Teti yang diberikan semangat dalam sakit yang dialaminya. Jadi mari kita mau dengarkan sama-sama Senin besok seorang pemudi yang akan membagikan pengalaman hidupnya. Ya, seorang yang mengalami lumpuh otak ini. Ya, kiranya teman-teman beritahukan kepada yang lain untuk bergabung di dalam acara orkestra kita setiap Senin, dan biar mereka boleh mengalami pengalaman sukacita, kesaksian yang sangat menolong yang akan membuat kita terberkati ya. Itu yang saya mau sampaikan buat semua. Mungkin Pak Barita mau bicara, silakan. Pak Barita ada buka mic mau bicara, silakan.
Oh tidak. Suruh Baik. pencet. Oh iya. Ya ini acara yang bagus nih Pak Yakub. Ya. Dan betul-betul memberi semangat, dan yang lebih penting lagi adalah memberi perasaan bahwa kita nggak sendiri dan berpikir optimistik. Itu aja. Terima kasih Pak Yakub. Ya, terima kasih Pak Barita. Ya, sungguh luar biasa. Ya, kita punya teman ini. Saya sebut dia sahabat saya yang luar biasa ya, di mana beliau tetap ada eksis walaupun usia berbeda, tetapi semangat tetap usia muda ya. Terima kasih Pak Barita yang memberikan bimbingan, arahan, semangat buat kita semuanya. Baik anak-anak muda yang ada di Zoom, mari kita tetap semangat ya. Kita masih punya Tuhan yang akan sanggup memberikan pertolongan buat kita semuanya ya. Maka dari itu jangan tinggalkan Tuhan, kita tetap berada bersama dengan Tuhan. Dan saya beritahukan sekali lagi pendengar radio, jangan tinggalkan channel ini. Kita mau terus ada bersama-sama setiap Senin membagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan ya. Sakit penyakit itu semua akan dialami, tetapi kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Ya, saya mengucap syukur kepada semuanya, dan biarlah hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum lagu ini kita akan dengarkan bersama-sama lagu tentang masih ada Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, kita masih punya Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Ya, kita masih punya Tuhan yang masih memberikan penghiburan. Pengalaman daripada Roland, ya, itu sangat luar biasa ya. Bersama dengan Tuhan, dia bisa mampu menjalankan semua sakit ini karena memang Tuhanlah sang penyembuh kita. Yuk, kita satukan hati, kita berdoa untuk kita semuanya ya. Bapa di dalam surga, hamba berdoa ya Tuhan buat seluruh teman-teman dan sahabat kami yang ada di Zoom maupun yang ada di radio, yang saat ini Tuhan kami sudah menerima pemaparan, penjelasan, kesaksian yang dialami oleh Roland Sanglise, seorang pemuda yang Tuhan turut campur tangan menolongnya. Tuhan, biarlah terus proses kesembuhannya boleh terjadi dalam kehidupan Roland, dan keluarga besarnya juga boleh tetap yakin masih ada Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit ini. Dokter boleh berkata menakutkan buat kita, tetapi Tuhan yang punya hidup, yang memberikan ketentuan hidup kita ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terus aktivitas daripada Roland Tuhan berkati, kesehatan dan semuanya dilakukan, Tuhan memberkatinya. Tuhan berkati juga buat Ibu Valencia Maria yang sudah menjadi jadi host yang memberkati kami. Berkati ya Tuhan. Berkati Bu Teti juga. Berkati Tuhan teman-teman kami yang lainnya, baik yang ada di Zoom maupun di radio. Terima kasih ya Tuhan. Channel depan kami akan kembali menunggu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang pemudi Tuhan. Kami menyerahkan acara ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri boleh tolong buat aktivitas kami pada hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang boleh menolong. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.